Dan saya lihat masyarakat merindukan itu kayaknya, Kak. Iya, Belakangan saya melihat masyarakat merindukan itu. Kayak misalnya terakhir ketika tagar Indonesia Terserah itu menguat di sosial media, saya berpikir secara tidak langsung masyarakat sebenarnya menginginkan ruang yang lebih besar oleh negara supaya mereka bisa mengatur begitu. Jadi mereka dapat kepastian. Kalau misalnya PSBB diterapkan, ya kok tidak boleh kemana-mana. Semua orang harus ikut. Oke. Iya kan? Oh ya, benar. Ya, mungkin itu bisa kita anggap sebagai salah satu sinyal, ya, atau sinyal sinyal sosiologis politis bahwa memang secara mental, secara kebudayaan, secara kultural, publik mungkin memang lebih menginginkan agar negara melakukan intervensi yang eksesif di sini, menegakkan aturan dan segala macam. Ini kan Indonesia Terserah ini kan gara-gara ya mungkin dianggap ini barang terlalu longgar kayak gitu loh. Nah, kan seperti itu. Nah, sementara trennya belum menurun, yaitu belum flattening, ya kan, sudah mau dilonggarkan, akan seperti itu. Kita dilarang mudik, tapi kok bandara dibuka, ya kan? Nah, itu kan hal-hal yang itu benar, itu mungkin bisa menjadi semacam sinyalemen awal bahwa kondisinya sudah seperti itu. Nah, seperti itu. Negara diharapkan untuk berperan besar di sini, berperan lebih besar. Persis seperti itu. Nah, masalahnya kemudian itu tidak hanya berhenti di situ, lah. Menurut saya ini akan menjadi penanganan mengenai peran negara, ya, katakanlah entah itu negara pusat ataupun negara lokal. Penanganan, pun juga terjadi di tingkatan global. Penanganan pandemi COVID ini itu akan menjadi, saya menyebutnya sebagai sebuah arena baru perebutan legitimasi. Betul. Jadi kredibilitas seorang kepala negara atau kredibilitas seorang kepala daerah itu akan diuji publik dengan cara membandingkan penanganannya dengan daerah atau negara lain. Iya. Nah, kan seperti itu. Ya, nah, ini akan menjadi sebuah medan baru dan kita sudah melihat itu kan. Ini menjadi sebuah medan baru perebutan legitimasi, ya, di antara di antara kekuatan politik yang saling bersaing. Nah, seperti itu. Itu juga terjadi di tingkatan global. Amerika Serikat menyalahkan China sebagai tempat awal penyebaran virus ini dan sempat menutupi informasinya dan segala macam kan. Seperti itu, bahkan sampai WHO disalahkan, bahkan Trump sendiri sudah secara eksplisit menyebut ini sebagai virus China. Ya kan, China seperti virus. Itu. China virus. Sementara China mungkin akan menyalahkan, yaitu menyalahkan politik demokrasi Western, yaitu yang terseok-seok menghadapi ini dan mengklaim keunggulan sistemnya, seperti itu. Maka di tingkatan global mungkin ketegangan antara katakanlah Amerika Serikat dan China itu tidak menyurut dengan pandemi ini, tapi justru eskalasinya akan semakin meningkat. Nah, seperti itu itu sejumlah catatan-catatan yang barangkali penting untuk kita pertimbangkan untuk melihat sebagai kerangka untuk melihat bagaimana new normal selanjutnya. Kemudian ini juga tapi ini lebih pada aspek kultural barangkali, ya, aspek kebudayaan. Pandemi COVID-19 ini, pandemi coronavirus ini akan memaksa kita untuk kembali menimbang pengertian kita tentang manajemen krisis. Kalau kita mengacu pada krisis-krisis sebelumnya, ya, krisis-krisis sebelumnya itu kan ketakutan yang paling besar, hal yang paling dihindari itu adalah kepanikan. Ya, kan? Katakanlah misalnya kita punya pengalaman krisis 98, ya kan? Itu gara-gara orang panik, orang rasa rame-rame, sistem hukum kita roboh, ya kan, seperti itu. Dan kemudian menjalar menjadi krisis ekonomi secara lebih luas, ya kan, seperti itu. Itu karena kepanikan orang, ya, itu karena karena nilai tukar semakin turun, ya kan, segala macam.
tidak ada ada likuidasi perbankan dan mereka harus menarik rame-rame depositonya. Nah, itu makanya kemudian manajemen krisis itu didesain untuk orang agar tidak panik kayak gitu loh. Dicegah untuk tidak panik. Nah, ini berbeda. Ini membalikkan makna dari manajemen krisis itu. Justru kalau orang mau dipaksa untuk berperilaku, katakanlah berperilaku new normal, itu orang harus negara harus negara harus bisa mendiseminasikan semacam rasa ketakutan kayak gitu loh ke publik. Jadi kalau dulu misalnya manajemen krisis itu mencegah agar tidak terjadi ketakutan atau kepanikan massal, kali ini itu justru harus dilakukan dengan cara orang harus merasa dia takut, orang harus panik kayak gitu, sehingga itu memaksa untuk dia melakukan perubahan perilaku dalam dirinya, ya kan? Yang jadi masalah ini masih ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak takut kan. Jadi itu yang terus didorong sama pemerintah. Ya, tim komunikasi bahwa ini virus ini mematikan. Kalian tidak boleh inilah, tidak boleh itulah dan segala macam. Oke. Nah, saya mau jawab itu dengan aspek kecenderungan yang lain yang saya lihat. Kecenderungan yang lain dari pandemi COVID ini adalah yang pertama, pandemi COVID ini juga bisa berujung pada semacam konflik antar generasi. Konflik antar generasi dalam pengertian begini, Lek. Ini yang paling rentan, yang paling rentan, ada kelompok rentan tertentu dari pandemi COVID, dan itu adalah orang-orang tua, katakanlah generasi saya dan di atas saya, orang-orang tua kita, ya kan? Nah, seperti itu. Ini kelompok yang paling rentan. Nah, yang muda, itu juga rentan, tapi dia bisa saja itu tadi. Ya, imunnya masih bagus, dia bisa saja kurir asimptomatik, ya kan, seperti itu. Nah, ini konflik antar generasi ini bisa saja eskalasinya makin tinggi, antara orang tua dan anak ini ceritanya, katakanlah. Jika pandemi ini berlangsung lama, kenapa? Karena begini, ada perilaku, tertentu yang katakanlah melekat pada anak-anak muda ini, itu yang dianggap sebagai itu sumber malapetaka. Anak-anak muda ini kan mungkin enggak ini, mereka berpikir dua kali, tapi mereka senang traveling, suka ngumpul dan segala macam. Yang itu justru bisa saja menjadi semacam sumber penyebaran virus, dan itu rentan menyebabkan dampak yang tidak diinginkan pada orang tuanya. Itu yang maksud dengan konflik antar generasi. Nah, seperti itu. Kita mau pulang kampung dilarang. Kita mau pulang. Iya kan? Gitu. Betul. Macekku juga bilang hal yang sama, bayangkan Macekku ini. Tidak boleh pulang kan? Tidak usah pulang. Ini gua penyakit. Gua di Jakarta. Nah, tapi itu maksud saya itu kan merupakan sebuah gejala tentang apa yang saya sebut sebagai kecenderungan konflik antar generasi, ya kan, seperti itu. Nah, jadi kalau generasi katakanlah generasi milenial ini menyalahkan generasi sebelumnya, yaitu karena katakanlah mungkin karena tidak bervisi masa depan, yaitu menghancurkan lingkungan dan segala macam, maka generasi yang lebih tua itu untuk mengubah perilakunya. Ada sejumlah perilaku tertentu, yang diminta oleh orang-orang tuanya, oleh generasi sebelumnya untuk berubah, kayak gitu. Nah, ini bisa menjadi semacam ini bisa mendorong kalau pandemi ini berlangsung lama, maka konflik antar generasi itu akan menurut saya akan makin tajam. Tapi kalau kita menganggap politik everything is politics, maka ini juga harus kita pertimbangkan sebagai sebuah kecenderungan yang harus kita baca secara seksama menurut saya. Nah, terakhir
Ya, itu kita mungkiri bahwa pandemi COVID ini juga memaksa kita atau memaksa pemerintah untuk memilih antara menyelamatkan ekonomi atau menyelamatkan kesehatan. Ya. Coba kita bikin kurva lah ya. Nah, ini kan coba kita mengandaikannya menjadi semacam kurva. Nah, jadi kita modeling sebagai sebuah kurva. Setiap intervensi pada kesehatan itu akan memperdalam problem ekonomi. Kan seperti itu. Betul. Ya kan? Kalau kita ini sekarang kan agendanya adalah baik di sektor kesehatan maupun di sektor ekonomi ini agendanya sama. Bagaimana flattening the curve. Ya kan, bagaimana kurvanya ini bisa landai lah, toh. Ya, toh ekonomi bisa kembali juga, kesehatan juga yang kena pandemi kurvanya melandai. Nah, seperti itu. Cuman kan dalam prakteknya maka itu tadi rumusnya setiap penanganan pada sektor kesehatan itu akan memperdalam problem ekonominya. Ya. Nah, itu kenapa kemudian, ini sudah menjadi semacam menjadi dilema yang kita hadapi. Ya, kan apakah kita menyelamatkan kesehatannya, ataukah kita menyelamatkan ekonominya? Ya. Kelihatannya saya membaca dilema inilah yang membuat kebijakan pemerintah menjadi di mata publik tidak tegas kayak gitu, tidak tegas, tidak solid kayak gitu. Nah, seperti itu. Bahkan secara sarkastik banyak yang bilang ini pemerintah itu tugasnya memerintah. Itu memerintah dengan membuat dan menegakkan aturan, bukan sekedar menghimbau kayak gitu. Kan seperti itu. Kurang lebih seperti itulah maksud saya. Nah, seluruh kecenderungan ini itu yang harus kita lihat sebagai basis untuk kira-kira memproyeksikan seperti apa the new normal itu. Ya kan? The new normal itu secara politik adalah hadirnya kembali negara, yaitu sebagai pemegang peran yang paling vital baik dalam ekonomi maupun politik, yaitu seperti itu. Kemudian nasionalisme berbasis teritorial, ya kan seperti itu. Kemudian permisivitas warga negara atas intervensi sampai pada hal-hal yang sangat privat dari warga negara itu sendiri. Selain protokol-protokol kesehatan standar. Sebagai konsekuensi dari big government itu kayak. Nah ini Kak, menurut Kak Andring, ada tidak pengaruh dari pandemi COVID ini misalnya kayak gini, kalau dulu kan kalau sebelum pandemi kan kalau di Indonesia ini kan kita masih demokratis saja. Sekarang kalau yang dibahasakan country bahwa kita bakal big government, ruang kuasa dari pemerintah itu jauh lebih besar, apakah itu bakalan menihilkan peran dari masyarakat dalam artian civil society, kelompok penekan dan segala macam, apakah itu bakalan berpengaruh besar ataukah misalnya itu apakah memungkinkan Indonesia itu bakal ditarik kembali ke rezim otoritarian gitu? Saya justru menyebut itu sebagai challenging-nya. Saya menyebut itu sebagai justru di situ tantangannya. Sangat terbuka. Bisa berkecenderungan pada itu tadi saya bilang otoritarisme berbasis big data, yaitu bisa juga berkecenderungan pada katakanlah semacam
meningkatnya rasa solidaritas misalnya di antara di publik. Ini semua dalam filsafat kita menyebutnya kontingensi kan, sebuah situasi yang sangat terbuka yang bisa menjadi apa saja, ya kan, sejauh kemudian syarat-syaratnya terpenuhi, ya toh. Makanya di situ itu adalah sebuah pertanyaan yang sifatnya terbuka. Saya secara pribadi juga belum berani untuk menyatakan bahwa mungkin kecenderungannya akan ke sini atau ke sini. Ini situasi kontingensi karena ini situasi yang sangat terbuka, bisa menjadi apa saja seperti itu. Bisa saja kembalinya otoritarisme negara, ya, atau bisa saja misalnya muncul bentuk-bentuk kontrol demokratis baru, ya toh, atas untuk mengontrol otoritarisme ini, kayak gitu. Ya, barangkali bentuk kontrol demokratis baru itu sudah tidak lagi sama seperti yang kerap kita bayangkan, yang kerap kita imajinasikan, mobilisasi massa apa segala macam. Mungkin tidak seperti itu lagi, kayak gitu kan. Tapi mungkin saja akan muncul kontrol demokratis baru. Ya, tapi ini sebuah terra incognita sejujurnya. Ini sebuah wilayah yang masih belum bisa kita petakan dengan baik lah, katakan. Seperti itu. Ini pertanyaan terbuka yang ya bisa jadi apa saja. Lebih mikro. Saya membayangkan bahwa di masa yang akan datang itu pola interaksi antara politisi misalnya dengan konstituen itu bakalan berubah total. Kalau dulu misalnya kan orang kalau misalnya mau berkampanye itu bakalan mengandalkan mobilisasi massa yang besar. Kemungkinan besar kalau tidak ada perubahan yang mendasar, kemungkinan mau tidak mau politisi pasti bakalan merambah ke ranah digital, sosial media dan berkampanye. Tidak ada lagi orang yang bakalan besar karena mesin politik grassroots yang kuat. Dia harus punya Dia harus punya corong komunikasi yang lebih digital mungkin kayak. Betul. Nah, ada tidak implikasi politiknya seperti itu bagi sistem politik kita itu menurut Anda? Ya, kalau kita berandai-andai ya, situasinya sudah seperti itu dan memang ada kecenderungan besar akan seperti itu. Maka ya ini juga akan membawa kita pada pertanyaan kritis atas lembaga-lembaga politik dan praktiknya yang selama ini kita kenal. Ini era kalau dulu misalnya politik itu dijalankan dengan prinsip kredo itu tidak ada politik tanpa mobilisasi. Kali ini mungkin itu akan berubah secara drastis. Politik oleh algoritma dan segala macam. Nah, kecepatan sistem politik kita, yaitu untuk mengantisipasi perkembangan teknologi, yaitu khususnya teknologi informasi, itu lamban sekali. Dia tidak bisa mengantisipasi atau katakanlah menyamai kecepatan perkembangan teknologi. Kan seperti itu. Jadi apalagi kita sudah sangat akrab dengan term revolusi 4.0, digital, Internet of Everything dan segala macam yang menjangkau lebih banyak ini, yang muncul entitas baru yang bernama netizen. Ya, jadi politik tidak lagi semata tapi netizen. Nah, seperti ini. Nah, itu juga harus menguji kembali paradigma kita tentang kelembagaan politik yang kita kenali, yang kita kenali saat ini. Entah dia bernama parlemen, entah dia bernama partai politik sekalipun. Ataupun
kelembagaan politik yang tidak mampu beradaptasi dengan baik dengan perkembangan ini, dengan perubahan itu akan obsolete, itu akan segera usang di mata publik, apalagi di mata khususnya di Indonesia ya, yang mengalami bonus demografi, yang lapis generasi milenial itu sudah lebih besar di tahun 2024, mungkin mereka sudah melebihi setengah populasi, ceruk elektoral yang besar. Ya, dan mereka tidak lagi bisa didekati dengan cara-cara yang sama seperti pendekatan politik elektoral pada lazimnya. Ini harus ada kreativitas baru, harus ada kreasi-kreasi baru untuk menangkap perjuangan elektoral itu. Perjuangan elektoral harus dikreasikan dan harus diinterpretasikan secara baru berdasarkan kecenderungan-kecenderungan yang ada.